Iya, iya. Buktikan aja tidak menyembah batu, tidak menyembah Ka'bah gitu, nggak apa-apa. Bagus juga itu kan. Karena memang itu kan sudah terstigma di Islam gitu. Islam itu adalah penyembah batu, penyembah Ka'bah gitu loh. Nah sekarang gimana Anda membantah? Ya kan? Belum bisa kita terima secara akal sehat gitu. Karena kenyataan memang begitu kalian lakukan. 5 kali 1 hari gitu. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan ciptaan, dengan makhluk. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan adalah Allah memiliki kekuasaan, dialah pemilik Allah, ya, baik timur maupun barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah kebesaran Allah ada. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Tolong Anda jabarkan kepada saya apa yang menjadi acuan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu, ya. Artinya menyembah batu itu menghambakan diri kepada sebongkah batu. Seperti Anda menyembah manusia, menghambakan diri terhadap seorang manusia. Itu bisa saya buktikan. Nah sekarang, apa yang menjadi dasar pijakan Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu? Silakan. Jawab aja itu realitanya, ya. Aksi Anda dalam melakukan penyembahan batu setiap hari kan gitu. Itu yang Anda bantah. Kenapa nggak berani memutar kepala gitu loh? Itu dulu. Alihkan, ayo jawab. Oh, itu yang kamu permasalahkan. Karena setiap umat Islam itu beribadah selalu mengarah ke arah kiblatnya. Nah, ini bukan menyembah batu. Itu adalah prosesi di dalam ibadah. Kami diwajibkan menghadap ke sana. Menghadap ke sana bukan berarti menyembah kepada batu. Sama ketika kamu menghadap pimpinan bukan berarti kamu itu menyembah pimpinan. Nah, saudara saya ini, John, Anda setiap ibadah pasti menghadap tembok kan? Iya kan? Apakah kemudian saya boleh mengatakan bahwa Anda menyembah tembok? Tidak kan? Gitu. Nah, setiap kemudian Anda itu beribadah pasti menghadap ke satu arah. Berarti apakah Anda boleh dikatakan menyembah kepada tembok atau benda atau objek yang ada di depan Anda? Kan tidak. Jadi Anda hanya memperlihatkan pola pikir primitif. Kalau tahun 2021 masih berpikir kalau umat Islam itu menyembah batu. Al-Quran menegaskan kadenara takallubuka wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba liya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah menerangkan, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Torah dan juga Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Para nabi terdahulu ketika beribadah, mereka memiliki arah kiblat. Mereka selalu menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat. Membuat sebuah tumpuan, kemudian mereka menghadapkan wajah mereka ke sana. Mereka punya kiblat. Para nabi terdahulu mereka punya kiblat. Nabi Lut, Kejadian 19 nomor 1. Ya, Musa, Keluaran 34 nomor 8. Daud, Mazmur 5 nomor 8. Sulaiman atau Salomo, 1 Raja-Raja 8:22. Ishak, ya, atau Yosua, ya, Yosua 5, kalau saya tidak salah Yosua 5 nomor 14. Kemudian Ayub 1 nomor 20. Yesus, Matius 26:39, Matius 4 nomor 10, Matius 14 nomor 35, Markus 14 nomor 36 dan seterusnya.
Jadi seluruh nabi itu memiliki kiblat, memiliki arah di dalam bersujud menyembah kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen tidak punya arah sujud? Kenapa? Mencontoh kepada siapa Kristen itu? Jadi gini aja Bang Jul. Bang Jul nanti kalau ngomong jangan jadi khotbah ya. Singkat-singkat aja bisa nggak? Ya, supaya enak gitu loh. Kalau Anda khotbah saya harus dengar lama. Ya, saya paling malas dengar orang mau bicara ngomong lama gitu. Oke? Oh, kalau membahas Islam memang kudu wajib ya secara terinci. Tidak seperti berbicara mengenai ajaran Anda harus akal-akalan. Berbicara mengenai Islam, mengkritisi Islam, Anda harus bersedia untuk menerima penjelasan Islam, orang Islam. Jangan Anda bertanya ketika dijelaskan Anda malas. Itu namanya bahlul. Bertanya sesuatu tapi tujuannya tidak mau tahu. Berarti Anda hanya ingin menghujat, menghina, menista. Gitu. Itu ajaran agama Anda. Ketika Anda bertanya, berarti Anda ada keinginan supaya Anda itu bisa ngerti. Minimal bisa berfungsi akal Anda, kan gitu ya? Orang-orang terdahulu, musuh-musuh Islam, tidak ada yang menuduh Islam itu menyembah batu, nggak ada. Bani Israel, mana ada pernah menuduh umat Islam penyembah batu, nggak ada. Karena mereka tahu, para nabi terdahulu itu memiliki kiblat, memiliki arah sujud. Hanya Kristen, agama pagan ini yang tidak memiliki arah sujud. Karena mereka tidak sujud di dalam menyembah. Karena memang tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan-Tuhanan. Kalau saya menjelaskan lama, itu karena Anda bertanya tentang agama saya. Dan saya sudah menjelaskan itu. Kami hanya sujud menghadap kiblat. Kami menyatukan arah di dalam beribadah. Nah, sekarang bolehkah saya mengatakan bahwa Anda juga menyembah tembok? Karena setiap Anda beribadah pasti menghadap ke tembok. Anda tidak pernah beribadah menghadap ke plafon, pasti menghadap ke tembok. Benar nggak? Boleh nggak saya katakan bahwa setiap Anda ibadah itu pasti menyembah tembok? Bisa nggak? Aduh, Bang Jul ini gimana? Jangan lama-lama Bang Jul, ya kan? Anda harus tidak berkhotbah gitu. Bisa nggak ya? Gini aja lah, biarlah itu urusan apa itu. Tadi menyembah itu ya. Oke, apapun yang Anda katakan semua atau apa, ya, itu menjadi persoalan yang perlu memang kalian harus jelaskan ya, dalam pengertian yang perspektif yang lebih logika di zaman sekarang ya. Orang kan menganggap bahwasanya realitanya kalian akan sujud kepada itu, ke Ka'bah itu. Nah, di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad ya. Udah itu aja, titik, selesai serasa itu ya. Terlampau banyak yang membahas itu. Gini aja Bang Jul, kita gimana aja? Kan Abang Jul kan sering masuk di YouTube atau di mana berdebat gitu. Kan pada akhirnya kan ada muncul suatu perbedaan prinsip di dalam keimanan. Percaya nggak begini? Setuju nggak dengan Bang Jul? Dengan saya? Bahwasanya sebenarnya Bible, Al-Quran punya konsep atau punya narasi yang berbeda tentang ketuhanan. Setuju nggak? Oh, Anda lari dari materi itu ya, karena memang Yesus juga menyembah menghadap kepada batu. Ya, saya tahu Anda akan mencoba mengibuli teman-teman Islam saya yang tidak memahami tentang itu. Tapi jangan coba-coba di hadapan saya mengatakan itu. Kenapa? Yesus pun sujud menghadap ke batu. Daud menghadap ke batu. Musa, Abraham, Salomo, dan semua nabi itu menyembah menghadap ke batu. Tapi tidak menyembah batu. Hanya orang bahlul yang mengatakan itu. Oke. Sekarang Anda mengatakan perspektif daripada apa yang ada dalam kitab Anda dan kitab saya tentang konsep ketuhanan yang berbeda. Jelas berbeda. Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya bisa buktikan itu, bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Jadi perspektif tentang ketuhanan antara Yesus dengan kitab Anda berbeda. Antara kitab Anda dengan ajaran para nabi itu berbeda. Apatah lagi ajaran Kristen. Kitabnya mengatakan apa, Kristennya mengimani apa. Kalau kami Islam, konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam itu cuma satu. Sesuai dengan Tuhan konsep Abraham, Musa, Daud, Salomo, termasuk Yesus. Jadi saya katakan pasti berbeda. Satu bukan kalamullah, yang satunya adalah karangan satunya kalamullah, satunya karangan manusia. Satu yang salah lagi Bang Jul. Anda bilang saya menyembah ke tembok. Tidak selalu saya harus ke tembok beribadah. Kalau saya di tanah lapang ke tembok enggak? Tidak. Kalau saya di pinggir laut,
beribadah ke tembok nggak? Tidak juga. Kalau saya di mobil, di bus lagi beribadah, bisa nggak? Bisa. Ke tembok nggak? Enggak juga. Jadi salah ya. Jadi jangan Anda buat gitu. Nah sekarang gini aja Bang Jul, udah. Selesaikan aja itu. Ya. Udahi saja itu. Jangan panjang-panjang. Anda menjelaskan panjang gitu bertele-tele ya. Padahal nggak ada dapat ke intinya. Setuju nggak bahwasanya Bible dengan Al-Quran tentang ketuhanan berbeda nggak? Atau konsepnya juga berbeda nggak? Itu aja. Pasti berbeda, pasti berbeda. Satu ajaran ardi buatan manusia, satu ajaran langit. Ya, kalamullah, firman Allah, pasti berbeda. Terkait dengan yang tadi, Anda mau di laut ke, Anda mau di kendaraan ke, atau di pesawat ke, yang pastinya, pasti Anda menghadap kan? Nah, apakah yang ada di hadapan Anda itu adalah objek sembahan Anda? Pasti Anda nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ya otak Anda itu yang tidak berfungsi ketika mengkaji tentang Al-Quran. Anda nggak ngerti di situ, ya. Seluruh nabi itu menghadapkan wajah mereka kepada Bait Allah, kepada Betel, kepada Tugu, Bait Suci. Dan Anda tidak memahami itu. Kenapa? Anda bukan pengikut para nabi. Anda pengikut nabi-nabi palsu yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Nyata Anda menyembah manusia. Kami tidak ada menyembah batu. Anda menuduh kami menyembah batu. Anda menyembah manusia, pasti Anda mengelak. Tapak tanya Anda menyembah manusia Yesus. Jadi yang tadi pasti berbeda. Satu karangan manusia, satu wahyu dari Allah. Oke, Anda sudah mengatakan bahwasannya ya konsep ketuhanan Islam dengan Kristen berbeda. Oke. Nah, kalau Anda mengklaim Islam yang benar, itu kan klaim Anda. Ya, panjang lagi ceritanya Bang Yul. Tapi akan kembali kepada keimanan Anda. Tidak masalah. Sekarang kan begini, apakah perlu dibanding-bandingkan antara Islam dengan Kristen? Kalau Anda mengatakan tadi sudah salah, sudah berbeda, Anda mengatakan keyakinan orang sana salah, keyakinan Anda benar, bagaimana keyakinan orang Buddha? Bagaimana dengan keyakinan orang Hindu? Sama begitu, prinsip Anda, salah juga. Jawab. Sebenarnya yang membandingkan itu Anda. Kalau saya nggak membandingkan, karena tidak pantas dibandingkan. Satu ajaran pagan, satu ajaran ilahi. Nggak pantas. Saya katakan ajaran saya benar. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan seluruh ajaran para nabi. Termasuk Yesus. Coba. Nah sekarang, apakah saya akan mengajarkan Anda melalui Al-Quran? Kan tentu tidak. Anda tidak mengerti kitab saya. Maka cukuplah saya mengajarkan kepada Anda tentang konsep Tuhan Islam itu benar berdasarkan kitab Anda. Ulangan 4 nomor 3. Bagaimana nomor 35? Bagaimana dengan Nabi Musa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Itu baru Nabi Musa. Saya belum menerangkan Daud. Saya belum menerangkan Salomo. Saya belum menerangkan Yesaya. Saya belum menerangkan Isa, Yesus. Belum. Musa aja dulu. Sudah berkesesuaian dengan Islam. Sekarang Anda menyembah manusia. Itu berkesesuaian dengan ajaran siapa? Jawab. Oke. Tidak, Anda jangan lari dari situ. Anda bilang tadi saya menyembah tembok. Tidak, saya tidak menyembah tembok. Saya juga menyembah ke laut. Saya juga bisa kemana. Paham? Karena saya yakin Tuhan itu berada di mana saja. Paham ya? Jelas ya di situ ya. Ya, Anda nggak usah lagi ingkar dari situ gitu. Anda menetapkan saya harus menyembah tembok. Tidak. Oke, udah selesai di situ. Nah, kemudian Anda mengatakan itu berbeda. Jangan dulu Anda berkatakan itu dari langit. Apakah Tuhan bicara langsung kepada Anda? Tidak juga. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung bicara sama Muhammad sebagai yang mewahyu apa? Mewahyukan langsung Quran? Tidak. Kan melalui apa lagi? Jibril. Nah, Jibril ada atau tidak? Enggak juga, enggak jelas, ya kan? Nah, karena kita tidak ada yang menyaksikan itu. Paham? Nah, tapi itu kan menjadi keimanan Anda, keyakinan Anda. Sekarang, Anda mengatakan Kristen salah, Buddha salah nggak di mata Anda? Hindu, agama yang lain? Bahai, yang lain gimana? Semua agama atau ajaran atau konsep ketuhanan yang bertentangan dengan ajaran Yesus, jangan Rasulullah Muhammad SAW. Yesus aja jadi patokan.
semua ajaran agama yang konsep ketuhanannya bertentangan dengan ajaran Yesus pasti sesat. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau apapun itu, kalau bertentangan dengan ajaran Yesus, saya jadikan Yesus nih. Ya, satu kebanggaan buat Anda. Saya jadikan Yesus sebagai acuan. Ketika ada agama yang konsep ketuhanannya bertentangan dengan ajaran ketuhanan Yesus, maka saya yakinkan 100% itu agama setan. Itu ajaran kesesatan. Camkan itu baik-baik. Terkait dengan apa yang Anda tuduhkan, bahwa Islam menyembah Ka'bah, Islam menyembah batu karena menghadap. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Wajah Allah itu ada di mana-mana. Menghadap kemanapun, disitulah ada kekuasaan Allah. Di situ ada kebesaran Allah. Allah itu maha luas. Innallaha wasi'un alim. Dan maha mengetahui. Itu Allah. Yang saya tanya, Anda menyembah pasti menghadap ke objek kan? Menghadap, Anda mau di pesawat, Anda mau di mobil, atau dimanapun, pasti ada objek di hadapan Anda kan? Dan Anda menghadap ke sana. Apakah Anda menyembah apa yang Anda hadapi? Apa yang ada di objek yang ada di hadapan Anda? Coba, jawab aja dulu. Kalau kami umat Islam menghadapkan wajah itu karena syariat. Sama seperti nabi-nabi terdahulu. Menghadapkan wajah ke objek dalam beribadah. Ada tumpuan dalam beribadah. Kenapa waktu sama nabi-nabi belum semua umatnya diarahkan untuk satu titik dalam ibadah? Kenapa? Karena memang belum diwajibkan pada masa itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Jadi ajaran belakanganlah kemudian yang menyempurnakan semua ajaran nabi-nabi terdahulu. Pahami itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika konsep ketuhanan dalam sebuah agama bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, maka agama itu sesat. Pahami. Sekarang permasalahannya adalah, apakah konsep ketuhanannya Yesus mengajarkan 3 Tuhan? Mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Atau Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar adalah yang mengutus Yesus? Jawab. Susah juga Bang Jul nih. Udah nggak usah diulang-ulang lagi, jawab aja tadi, ya. Kenapa jadi Yesus menjadi acuan Anda mengatakan kebenaran? Apakah orang Hindu, orang Buddha, orang Islam tadi mengatakan harus Yesus sebagai acuan? Kenapa Anda membuat Yesus menjadi acuan? Hah? Berarti Anda percaya kepada Yesus, begitu? Oh iya, saya percaya kepada Yesus, betul. Percaya sekali kepada Yesus. Yang tidak percaya Yesus itu adalah Anda. Nah ini yang Anda harus sadari nih. Beruntung Anda berdialog dengan saya hari ini. Ya, karena baru kali ini juga saya melihat akun bernama John ini bisa menggunakan VN. Sangat beruntung. Sangat beruntung Anda berdialog dengan saya. Saya percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus itu adalah Anda. Andaikan Anda itu percaya Yesus, Anda tidak mungkin menyembahnya. Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Andai saja Anda percaya kepada Yesus. Nah, kembali kepada tema Anda. Kenapa saya menggunakan Yesus sebagai acuan? Karena ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Islam dalam konsep ketuhanan. Ngerti? Kalau saya mengambil Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai acuan, sudah pasti Anda menolak, sudah pasti Anda tidak mengimani. Nah, kita ambil Yesus. Karena Yesus itu diutus bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen. Yesus diutus untuk Yahudi, Yudaism, Bani Israel. Nah, sekarang kita pinjam konsepnya Yesus dalam hal ketuhanan, apakah berkesesuaian dengan ajaran agama Islam? Atau konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus berkesesuaian dengan ajaran Kristen? Itu masalahnya. Makanya berdialog dengan saya itu kudu wajib menggunakan akal sehat. Gak perlu bayar perpuluhan kalau belajar sama saya. Akal sehat aja dulu. Jadi ketika saya jadikan Yesus sebagai acuan, sekarang Anda harusnya berbangga. Loh kok bisa kayak begitu? Kok berani kayak begitu? Berani. Kenapa? Karena ajaran Yesus dalam konsep ketuhanan itu dengan Islam sama. Ajaran para nabi semuanya itu sama. La ilaha illallah. Tidak seperti Anda. Menyembah banyak Tuhan. Yesus menyembah hanya satu Tuhan. Yaitu pencipta alam semesta. Ayo. Islam mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi.
termasuk Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Sekarang, yang saya tanya kepada Anda belum jawab sama sekali. Anda hanya bisa bertanya rupanya. Saya tanya kepada Anda, apakah menyembah manusia itu adalah merupakan rangkaian daripada ajaran Yesus? Atau menyembah manusia itu adalah ajaran setan? Silakan. Mana Bang Jul? Jadi kalau Anda bilang, ya, harus semua percaya kepada ajaran Yesus. Berarti Anda percaya kepada Bible begitu? Kepada Alkitab kami? Loh, Anda ini gimana? Anda bawa tema tentang konsep ketuhanan, bukan tentang konsep kitab. Kalau mengenai kitab, saya percaya kitab Anda itu adalah pengajaran yang dituliskan berdasarkan hasil investigasi, penyelidikan. Di dalamnya ada sabda Yesus, ada karangan pengarang, dan seterusnya. Saya percaya, tapi saya tidak percaya kalau kitab Anda itu adalah kalamullah, firman Allah. Saya tidak percaya. Nah, sekarang kita kembali kepada tema yang Anda pertanyakan. Mengenai konsep ketuhanan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu mengajarkan satu Tuhan? Saya percaya. Jadi konsep ketuhanan yang ada di dalam ajaran agama Islam, la ilaha illallah, itu sudah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Nah sekarang, siapa yang mengajari Anda menyembah manusia bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Konsep ketuhanan menuhankan diri kepada manusia bernama Yesus itu, yang ngajarin siapa? Jawab. Bang Jul, kalau Anda diskusi nggak usah GR gitu, panjang GR, ya, merasa paling benar, nggak usah, nggak laku, ya. Sama kami nggak lakuin seperti itu. Jawab aja to the point. Sekarang pertanyaannya, Anda bilang tadi Yesus sebagai acuan Anda. Apakah Anda percaya kepada Bible atau Alkitab? Karena di Bible, di Alkitab lah ada Yesus. Percaya? Kawan, ini Anda sedang berhadapan dengan saya, bukan sedang berhadapan dengan jemaat gereja. Jadi Anda tidak bisa mendikte saya. Ngerti? Ketika saya menjelaskan adalah hal yang sangat Anda harus syukuri. Harusnya Anda berterima kasih. Saya menguraikannya. Jangan Anda kemudian marah dengan itu. Anda bertanya kepada saya uraikan. Anda mau terima ya, itu hak Anda. Anda mau tidak terima ya, itu hak Anda. Saya tidak ada paksa untuk itu. Tapi ketika Anda berdialog dengan saya, kudu wajib gunakan akal sehat Anda. Oke? Mengenai kitab Anda saya tidak percayai sebagai kitab suci. Kitab Anda saya tidak percayai sebagai apa? Sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Tidak. Tetapi saya percaya kitab Anda itu adalah kitab yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Yang menceritakan tentang Yesus, hubungannya kepada muridnya, antara Yesus dan hubungannya kepada Tuhannya. Dan juga berisi surat-surat karangan manusia biasa. Gimana? Puas? Udah. Jadi sekarang Anda mengatakan Anda percaya kepada Alkitab. Karena di Alkitab lah ada tentang Yesus. Berarti Anda percaya kepada Yesus dan Anda percaya kepada Alkitab. Sebagai di kitab suci orang Kristen. Begitu Bang Jul? Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab sucinya umat Kristen. Saya percaya itu. Saya percaya kitab Anda adalah hasil investigasi dari orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus, yang kemudian menceritakan tentang Yesus. Itu saya percaya. Emang apa masalahnya? Ya, saya percaya kitab Anda itu adalah tulisan yang menuliskan tentang Yesus. Tapi jangan Anda paksakan untuk percaya sebagaimana saya percaya kepada Quran. Kenapa? Karena kitab Anda duduk sebagai hadits saja tidak. Apatah lagi duduk sebagai kalamullah. Pahami itu. Jadi Yesus itu mengajarkan konsep ketuhanan yang sama seperti Al-Quranul Karim. Tetapi kitabmu itu bukan kalamullah. Duduk sebagai hadits, tidak. Apalagi duduk sebagai selevel dengan Al-Quranul Karim. Pahami? Jadi Anda percaya kepada Bible, kepada Alkitab. Kenapa Anda percaya itu gitu loh? Untuk apa Anda percayai itu? Berarti keislaman Anda atau Al-Quran berarti tergantung kepada Bible dong, kepada Alkitab. Betul? Anda ini lucu gitu ya. Harusnya Anda menghargai saya mendudukkan kitab Anda sebagai acuan dalam mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Kitab Anda mengajarkan berdasarkan hasil investigasi bahwa Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kitab Anda mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk selain Allah. Hayo,
Tidak ada Tuhan yang dibentuk baik sebelum Allah menyatakan diri kepada manusia maupun setelah Allah menyatakan diri kepada manusia. Tidak ada. Kitab Anda yang mengatakan itu. Namun kitab Anda juga kemudian yang mengajarkan untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa di dalam kitab Anda itu ada dua ajaran yang saling bertentangan. Ajaran apa itu? Ajarannya Yesus versus ajarannya Kristen. Saya di sini sebagai penganut pengikut ajaran Yesus. Makanya di awal saya katakan, saya ini pengikut Yesus. Yang Anda itu adalah anti Yesus. Anda pentuhan Yesus. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda belum jawab. Kenapa? Karena yang mencontohkan itu adalah iblis. Anda belum jawab itu. Makanya saya katakan, bersyukurlah Anda berdialog dengan saya pada hari ini. Anda akan mendapatkan ilmu, semoga akal Anda bisa berfungsi dengan baik. Kembali kepada tema saya yang tadi, siapa yang mengajarkan Anda konsep ketuhanan, menyembah kepada manusia bernama Yesus? Jajak jawab. Ayo Bang Jul, jangan lama-lama mikirnya Bang Jul. Berarti Anda harus tergantung kepada Alkitab dan Bibel untuk membenarkan keislaman Anda dengan Al-Quran. Begitu Bang Jul? Aduh, siapa yang lama? PN saya bertaburan. Anda tinggal tanggapin yang mana Anda bisa. Sekarang begini, ketika saya menerangkan konsep ketuhanan, saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Anda percaya? Tentu Anda tidak percaya. Nah, karena itulah kemudian saya menjadikan ajaran Yesus sebagai acuan. Yesus mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Saya percaya itu. Ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, bukan? Bukan mengenai konsep benar tidaknya sebuah kitab suci, iya kan? Kecuali kalau Anda mengatakan mana yang merupakan firman Allah, Al-Quran atau Bible. Barulah kemudian saya menggunakan Quran. Tapi kan ini konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang benar adalah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. La ilaha illallah. Konsep salah adalah yang diajarkan oleh Kristen. 3 Tuhan. Nah, makanya muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia bernama Yesus? Adakah Yesus mengajarkan itu? Anda tidak mampu, kecuali Anda hanya mengatakan, oh kalau begitu Anda percaya kepada Alkitab. Nenekmu kiper, siapa yang percaya kepada kitabmu sebagai kalamullah? Tidak. Namanya saja bukan Alkitab, kita kamu itu. Tapi dibumbui kata Al-Quran, selain nama lain daripada Al-Quran, yaitu Alkitab, agar dianggap sebagai kitab suci. Tapi Anda nggak bisa nipu dengan kayak begitu caranya. Saya katakan, hari ini Anda bertanya tentang konsep ketuhanan. Maka saya katakan, konsep ketuhanan, kalau ada agama yang mengajarkan konsep ketuhanan di luar daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus, maka agama itu sesat. Nah, sama ketika saya mengatakan, kalau ada konsep ketuhanan yang diajarkan selain daripada konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Abraham, Musa, Daud, Salomo, Rasul Muhammad SAW, maka agama itu adalah agama sesat. Paham tidak sampai situ? Oke, kita dudukkan kembali. Anda mengatakan percaya kepada Yesus, ya. Kedua, Anda percaya kepada Bibel, ya. Karena di Bibel lah bicara tentang Yesus. Oke. Apakah tanpa Bibel atau Alkitab yang sekarang kami pegang itu, ya, Anda tidak bisa. Al-Quran itu tidak ada. Gimana? Bisa nggak berdiri sendiri? Al-Quran itu tanpa Alkitab, tanpa Bibel. Jawab Bang Jul, jangan muter sana sini dulu gitu, fokus saja. Aduh, Anda ini tidak paham maksud saya. Al-Quran itu adalah kitab independen. Al-Quran itu adalah kitab yang isinya semua lengkap. Menceritakan tentang Torah, menceritakan tentang Zabur, menceritakan tentang Injil. Al-Quran saya itu menceritakan tentang nabi-nabi. Sudah lengkap, konsep ketuhanannya lengkap. Apapun yang ada di dalam ajaran para nabi terdahulu yang terkait dengan syariat, yang terkait dengan tauhid, itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Tanpa gospel, tanpa Bible, semua orang tahu Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Saya hanya membuat Anda nyaman aja gitu loh, untuk meminimalisir pertentangan dialog kita pada hari ini. Al-Quran menceritakan tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Al-Quran menerangkan Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nah, yang kita urai di sini adalah konsep ketuhanan. Al-Quran mengatakan la ilaha illallah.
Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, kalau saya bawa la ilaha illallah kepada Anda akan protes. Nah, cukuplah saya mengatakan, Yesuslah yang mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kemudian Anda mengatakan, Al-Quran akan ramping, akan cacat tanpa Bible. Nenekmu kiper, mana ada yang seperti itu? Saya cuma mengatakan konsep ketuhanan. Ketika ketuhanan sebuah agama bertentangan dengan ajaran Yesus, maka agama itu sesat. Sekarang jangan lari ke Islam. Harusnya Anda bertanya kepada diri Anda, apakah ajaran Kristen itu berkesesuaian dengan ajaran konsep ketuhanannya Yesus? Ayo, itu dulu Anda selesaikan. Jangan malah mengaku-ngaku. Anda selesaikan dulu. Apakah Kristen itu dalam konsep ketuhanan berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus? Jawab. Nggak usah muter sana muter sini Bang Jul. Dan nggak usah ngomong kotor, ngomong kasar, gundul mau kau bilang. Kalau aku bilang kau mulutmu itu gimana? Nggak usah pancing ya. Kalau kau kasar ngomong, aku bisa lebih kasar. Nggak usah, nggak ada gunanya ya. Terhormat aja, biasa aja. Kemudian, ya, jawab aja itu. Buat apa Anda perlu itu, Bible, Alkitab tadi, untuk membenarkan ketuhanan Anda? Itu aja. Memang cara saya berdialog sama orang yang tidak berfungsi akalnya itu begini, bro. Ini tipikal saya, sedangkan saya begini masih ada juga yang buat tipu-tipu di luar akal bulus, membuat suma-suma palsu. Pahami itu. Ya, saya katakan kepada Anda, Al-Quran lengkap menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Udah, selesai. Yesus juga menerangkan itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti berkesesuaian kan? Maka karena itulah kemudian saya mencoba untuk menggunakan menggunakan logika sederhana untuk menyadarkan Anda bahwa ajaran Kristen itu bertentangan dengan konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan. Coba, kurang apa lagi coba? Al-Quran itu sudah sempurna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sempurna Al-Quran itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang saya berdialog dengan orang yang mengimani kitab suci, kitab yang dianggap suci, yang bernama Gospel, Bible, yang kemudian menguraikan tentang konsep ketuhanan. Kan begitu. Makanya yang harusnya Anda jawab, kalau Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, Islam berkesesuaian dengan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, apakah itu berkesesuaian dengan ajaran Kristen? Jawab. Nggak usah panik Bang Jul, dan juga jangan emosi. Kata-katamu yang kedua yang saya tangkap tadi, yang pertama kau bilang gundulmu, yang kedua nenekmu kau bilang lagi, itu yang dua kau kasar. Makanya saya malas berbicara sama Anda. Ya, Anda sebenarnya tidak bisa ya menahan ya pikiran Anda, emosi Anda gitu ya. Sorry ya. Padahal Anda sebagai ya pendengar Anda banyak di sini juga. Ya, saya ingatkan aja udah kedua kali Bang Jul. Oke, bisa nggak Anda tenang? Oke, itu aja. Sekarang tadi kembali. Ya, apakah Anda bisa memahami pertanyaannya? Bahwasanya, kenapa Anda harus merujuk kepada Bible untuk meyakinkan ketuhanan Anda gitu loh? Saya tidak ada mengatakan gundulmu. Kalau pernyataan nenekmu kiper, itu adalah ciri khas saya. Itu nggak bisa Anda larang itu. Itu adalah ciri khas saya. Nah, kemudian sekarang Anda ingin membalikkan. Seakan-akan kitab Anda itulah yang benar. Padahal kan di awal saya menyatakan kepada Anda, jika ada konsep ketuhanan yang bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, maka itu adalah agama sesat. Apakah kemudian ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu bertentangan dengan ajaran agama Islam? Tidak. Justru ajaran agama Islam itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Ani hasem wa em of sulati en Elohim azzirqa welo yadatani. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi pernyataan Allah di dalam kitabnya Bani Israel, Ani hasem wa en auslati en Elohim, tidak ada Tuhan selain aku. Itu benar. Yesus menerangkan itu benar. Kemudian Al-Quran juga menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga benar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Yang diajarkan oleh kitabnya Nabi Musa, diajarkan oleh Yesus, diajarkan oleh kitabnya Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. La ilaha illallah. Yang sekarang menjadi masalah adalah, apakah ajaran ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus bertentangan dengan konsep ajaran Kristen? Jawab. Ayo Bang Jul, kalau Anda bilang tipikal saya seperti ini, itu tuh bukan tipikal yang harus saya terima, bahwasannya Anda berbicara kasar, sombong, angkuh, memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Tidak. Sama jemaatmu silakan gitu, sama kami tidak bisa. Paham Bang Jul? Camkan itu. Tipikalmu yang sopan nggak itu? Ya, perpandangan saya tipikalmu tidak sopan berbicara seperti itu. Ya, jadi nggak usah ya dibangga-banggakan hal seperti itu. Ada kok, ada dialog yang bagus, ada tipikal komunikasi yang bagus. Oke, tidak perlu bilang gundulmu, nenekmu, apamu segala, tidak perlu. Coba periksa dari tadi awal kata-kata saya, ada nggak Anda saya pojokkan atau saya buat suatu hal kata-kata yang tidak baik? Tidak ada. Semua punya tata kerama yang baik. Oke Bang Jul, kalau Anda punya kebenaran sendiri, yakinin saja gitu. Nggak usah terlampau GR, kan udah saya katakan gitu. Dan Anda menyalahkan keyakinan orang lain. Tidak perlu. Kan Anda mengatakan tadi dari awal, oh iya berbeda, kekristenan dengan Islam berbeda. Kalau udah berbeda, kenapa harus Anda paksakan? Ya kan? Kebenaran itu kan buat Anda, Islam itu. Buat orang lain benar nggak? Enggak juga. Sama Hindu? Enggak lagi. Buddha? Enggak juga. Betul nggak? Jadi kalau Anda merasa Anda benar, pakai aja untuk Anda. Udah selesai. Nggak usah memojokkan agama orang lain. Nggak usah menyalahkan keyakinan orang lain. Nggak usah menyalahkan kitab orang lain. Itu aja. Dan itu Anda pamer-pamerkan. Paham Bang Jul? Loh kok jadi curhat? Ini mau dialog tuh mau ngapain? Kok curhat? Tipikal saya, cara saya berdialog memang kayak begini. Kok Anda mau ngatur-atur saya? Anda nggak bisa mengintervensi itu. Ya silakan dengan cara Anda. Saya katakan nilai mukifir itu artinya mustahil. Ya itu cara saya. Kenapa Anda harus mengintervensi itu semua? Ya kalau Anda tidak punya kekuatan untuk berdialog dengan saya, mundur. Saya tidak emosi, memang cara saya berdialog kayak begini. Lalu kemudian saya menerangkan apa yang saya terangkan berdasarkan pertanyaan Anda yang minta. Anda minta setelah saya jelaskan, ketika Anda ketabok, Anda kemudian curhat. Coba. Mana ada saya sombong, mana ada saya angkuh. Saya cuma mengatakan sesuai dengan pernyataan Anda. Jika ada konsep ketuhanan yang bertentangan dengan konsep yang Yesus ajarkan, maka agama itu sesat. Apa yang salah di situ? Yang salah siapa? Karena agama Anda temukan bertentangan konsep ketuhanannya dengan ajaran Yesus. Makanya Anda curhat. Coba Anda uraikan sekarang. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan itu berkesesuaian dengan konsep ketuhanan Kristen? Coba Anda jawab. Silakan. Satu lagi ya, saya ingatkan, Jul. Tadi kamu mengatakan sudah mengakui, ya, nenekmu. Apa tadi kau bilang? Kau bilang nenekku. Urusan apa nenekku kau bawa-bawa di dalam pembicaraan ini? Ya, belajarlah Anda, ya Bang Jul. Kalau itu tipikalmu, tipikal yang salah itu aja. Karena tidak ada nenekku di sini. Dan kau bilang tadi gundulmu, jangan bilang kau bantah itu ada itu gundul, baca lagi, dengar lagi VN-mu. Ya. Jadi begini, tipikal Anda itu kalau mau berdialog tidak laku yang seperti itu, maksud saya, ya. Maaf ya Bang Jul ya, harus saya ingatkan dengan baik. Dan Anda bicara ketuhanan. Dari tadi saya katakan di awal adalah sesudah bicara tentang bagaimana Islam harus dituduh menyembah batu dan Ka'bah, kan itu tadi di awal. Ya sudah selesai itu. Oke, karena akan Anda bicara panjang lebar sana juga gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah kan itu tadi. Kan realitanya kan dilakukan oleh Islam begitu. Nah, itu yang bisa tidak terima orang-orang secara umum kan gitu. Nah, baru kedua tadi bicara tentang apakah ya
Alkitab dengan Bibel itu berbeda, Alkitab dengan Al-Quran berbeda, berarti konsep ketuhanannya berbeda enggak? Narasi ketuhanannya berbeda enggak? Berbeda, udah itu aja. Kenapa Anda harus ini sana sini gitu? Oke, nah kalau begitu, Anda mengatakan Anda kalau berbeda, kenapa Anda harus merujuk kepada Bibel? Kan gitu pasalnya. Di situ Anda menjadi bingung gitu, menjadi panjang lebar sana sini harus kita dengar. Ya, kenapa nggak berdiri sendiri aja Al-Quran itu gitu? Nggak usah harus mengais-ngais kepada Bibel atau kepada Alkitab gitu. Anda tidak dalam status menggurui saya. Kalau menurut Anda saya keliru, saya khilaf, saya minta maaf. Oke? Saya minta maaf. Puas. Tapi kata gundul itu saya tidak ucapkan. Nenek mukiper itu artinya mustahil. Oke? Jadi santai aja, santai. Ya, masih banyak teman-teman kamu sesama mukafir yang jauh lebih hebat perkataannya di dalam berdialog. Jadi nggak usah menggurui saya. Status Anda saat ini bukan untuk menasehati saya. Sekarang tanggung jawab Anda menjelaskan apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen hari ini. Jawab. Aduh, ya. Jadi itu maksud saya begini, satu-satu, bukan curhat. Tipikal kamu itu kamu bilang kasar itu harus kuterima. Ya tidak, kamu ketemu orang yang tidak menerima tipikalmu itu aja, Jul. Ya, artinya kau kuingatkan. Kalau berbicara itu, lihat, masih ada kok yang sopan itu aja maksud saya. Ya, tidak usah kau membela diri lagi. Salah ya salah itu aja, kawan. Oke? Nah, konsep ketuhananmu menurut kamu, sekarang kau bilang ajaran Yesus. Kau tahu nggak ajaran Yesus apa? Jangan kau ambil satu ayat itu ajaran Yesus. Kau baca itu di Matius 5 itu banyak itu khotbah di bukit itu banyak ajaran Yesus. Ada aja kamu ambil hanya satu ayat itu kamu bilang ajaran Yesus. Banyak ajaran Yesus, bukan hanya satu ayat kamu bilang tentang ketuhanan itu, banyak lagi. Nah, sekarang kamu ikuti nggak ajaran Yesus? Oke? Jadi udah nggak usah kau bahas itu gitu. Sekarang gini aja, kamu sendiri kan emosi. Tidak bisa kamu menahan. Tidak bisa kamu berbicara dengan baik, berbincang dengan baik. Ya, akhirnya kamu kan terbawa itu semua gitu. Ya, tidak bisa kamu susun lagi kata-katamu gitu. Ya, kamu yang tertabuk sendiri. Kamu tadi harus tergantung kepada Bibel, kamu bilang kan? Ya enggak? Buat apa kamu ambil Bibel? Untuk membenarkan ketuhananmu, bahwasanya Al-Quran itu. Kan gitu tadi. Ya gitu yang pertanyaannya. Coba dengar lagi balik di atas. Ya, aku percaya kepada Bibel. Kenapa kamu percaya kepada Bibel? Padahal Bibel itu kamu anggap palsu, tidak benar. Mana yang benar? Quran mengatakan seperti itu, sudah diubah-ubah. Karena Hah? Gimana Bang Jul? Nah, disinilah saya katakan nenekmu kiper. Kenapa? Karena kamu suka berdusta. Kamu ini penipu. Makanya saya katakan nenekmu kiper. Karena sesuatu yang kau katakan itu adalah sesuatu yang mustahil. Masa iya kamu tuduhkan saya mengatakan bahwa saya tergantung kepada kitabmu? Jadi kamu ini pendusta, kamu itu penipu, licik dalam berdialog. Mana saya pernah mengatakan saya tergantung dari kitabmu? Kitabmu itu bukan firman Tuhan, saya bilang. Duduk sebagai hadis aja kagak. Jadi kamu itu kayak Paulus. Ya, akal bulusmu ketika berdialog seperti ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara saya, mau kayak mana lagi? Kamu nggak bisa merubah itu. Itulah cara saya dalam berdialog. Menerapi akal yang tidak sehat. Akal yang tidak berfungsi. Begitu cara saya. Nah, sekarang coba kamu terangkan kepada saya. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu berkesesuaian dengan konsep yang diajarkan oleh Kristen? Jawab. Kristen yang mencoba untuk berdialog dengan saya pasti memang tersakiti, kawan. Percayalah itu. Ya, tapi jangan karena Anda tersakiti, karena tidak berdaya menghadapi saya, Anda melakukan cara-cara kebohongan. Menuduh saya mengatakan gundulmu, menuduh saya tidak berdaya tanpa gospel. Jangan kayak begitu. Berdialoglah dengan sportif. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah konsep ketuhanan Yesus yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel
itu berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen? Jawab. Makanya kamu nggak nyambung-nyambung. Dari tadi kita bicara tentang kitab suci. Al-Quran dengan Bibel. Kau bawa-bawa ke Tuhan. Dan kamu mengatakan tadi, kamu percaya kepada Bibel. Kan begitu. Gitu saya tanya seperjelas lagi, berarti kamu percaya kepada Bibel, Jul. Yang kalian mengatakan, Bibel itu adalah palsu. Dan sudah dirubah-rubah. Bagaimana sih? Iya, kamu tadi mengatakan iya percaya kepada Yesus, percaya kepada Bibel. Bagaimana sih? Itu tadi, kamu bawa ketuhanan. Gak ada saya bahas tentang ketuhanan. Kita bicara tadi dua kitab suci. Karena tadi temanya di awal, bahwasannya Islam dengan Kristen punya kitab suci yang berbeda. Ada Al-Quran, ada Bibel. Berarti narasi tentang ketuhanan, percaya nggak berbeda di sini Bang Jul? Kan saya bilang, antara Islam dengan Quran. Iya, kamu bilang berbeda. Kalau sudah berbeda, kenapa kamu ambil dari Bibel? Kan gitu. Ngerti nggak? Anda yang nggak cerdas mengatakan orang tidak cerdas. Kamu yang emosi, kamu bilang nenekku kiper. Urusan apa nenek? Paham, Jul? Nah, ini kamu berbohong lagi kan? Kamu katakan tidak ada membahas tentang ketuhanan. Makanya saya katakan nenekmu kiper. Karena kenapa? Kamu itu suka dusta. Kamu itu kayak Paulus, ya, suka licik dalam berdialog. Kamu sendiri yang bertanya kepada saya, konsep ketuhanan yang mana yang benar? Coba. Kan itu yang Anda tanyakan tadi. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Al-Quran kah atau konsep ketuhanan yang diajarkan oleh kitabmu? Kan begitu. Makanya muncul pernyataan saya, kalau ada konsep ketuhanan yang berlainan daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus, maka agama itu sesat. Coba, kurang apa lagi coba? Saya tidak mengatakan kalau ada konsep ketuhanan yang diajarkan selain daripada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka agama itu sesat. Coba, saya tidak katakan itu loh. Harusnya Anda bangga, tapi Anda tidak bisa bangga. Kenapa? Karena konsep ketuhanan Yesus dan konsep ketuhanan Kristen bertentangan. Makanya Anda tidak bisa jawab kan? Apakah konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen? Anda tidak mau jawab. Kenapa? Karena bertentangan. Tapi jangan karena bertentangan Anda panik, kemudian Anda menuduh sesuatu yang tidak benar. Kalau saya kasar, saya minta maaf. Tadi saya sudah minta maaf. Tapi Anda tidak bisa merubah tipikal saya dalam berdialog memang seperti ini. Dalam kehidupan nyata tidak. Ya, terkecuali pada poin-poin tertentu. Ada sesi-sesi di mana hari saya diharuskan seperti itu. Nah sekarang ketika Anda berdialog dengan saya tentang konsep ketuhanan, jangan Anda kemudian lari dari situ. Menemukan agama Anda bertentangan dengan konsep ketuhanannya Yesus, Anda lari dari situ. Kalau Anda berbicara mengenai kitab, tadi saya sudah menjawab. Kitab Anda bukan kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci. Saya tidak percaya kalau kitab Anda itu adalah kalamullah, firman Allah, saya tidak percaya. Duduk sebagai hadits saja, saya tidak percaya. Apalagi sebagai firman Allah, tidak. Kan sudah selesai. Iya kan? Nah, sekarang konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus, apakah berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Anda? Oleh Kristen? Anda nggak mampu jawab itu. Kaku lidah Anda untuk menjawab itu. Kamu yang berbohong, Jul. Kamu tadi, makanya kan kita luruskan. Makanya saya balik-balikkan kamu ke awal balik lagi, supaya arahmu jelas. Kita bicara, kamu tadi mengatakan, ya, bahwasanya aku akan mengambil kepada Bibel tentang tentang Yesus, konsep Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan ini. Makanya saya tanya, berarti kamu percaya nggak sama Bibel? Iya, kamu bilang. Ya kan gitu. Nah, sementara Bibel itu palsu. Dirubah-rubah. Sekarang kamu gimana? Percaya Quran atau kepada Bibel? Mana sih? Kamu sendiri jadi nggak ada pendirian gitu loh. Di situ kamu jadi emosi. Bawa-bawa nenek. Urusan apa nenek gitu loh. Nah, inilah artinya saya tidak salah mengatakan nenekmu kiper. Karena kamu itu di dalam berdialog tidak menggunakan akal sehat. Gitu loh. Nenekmu tidak mungkin kiper kan? Jadi kebenaran yang kau bilang kebenaran itu tidak mungkin kan? Itulah yang disebut mustahil. Saya katakan, saya percaya kepada kitabmu sebagai kitab yang bukan firman Tuhan.
Saya percaya kepada kitabmu bahwa kitabmu adalah kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan pewahyuan. Berarti kalau saya ditanya, apakah kamu percaya bahwa gospel itu firman Tuhan? Tidak, saya tidak percaya. Tapi nalarmu itu tidak berfungsi, kawan. Otakmu itu nggak berfungsi. Kenapa? Sudah terlalu lama kamu dibodohi oleh doktrin dan dogma. Makanya otakmu nggak berfungsi. Kitabmu itu saya percaya sebagai kitab yang dituliskan dari hasil investigasi penyelidikan. Masih kurang. Artinya saya tidak percaya kalau kitabmu itu firman Tuhan. Tapi saya percaya sebagai surat kabar. Surat yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan. Ngerti enggak sampai sana? Ayo. Jangan sampai saya mengatakan lagi nenekmu kiper loh. Kalau kamu tidak mau saya mengatakan nenekmu kiper, jangan melakukan tipu daya dalam berdebat. Gunakan akal. Begini, kalau mengatakan Kristen yang berdebat dengan kamu akan tersakiti karena kata-katamu, kami tidak bisa mengikuti kata-katamu yang kasar. Itu loh. Arti sakit di situ. Ibaratnya kamu ya maki-maki orang, tapi orang tidak mau melawan kamu maki-maki, itu namanya tersakiti. Dalam pengertian, kami dilarang kamu harus melawan seperti kamu atau berkata seperti kamu. Begitu Bang Jul. Ya, nggak usah pede dulu, GR dari tadi udah kau ingatkan kamu. Kamu terlampau di mana-mana, terlampau GR itu aja. Kamu merasa paling jago, paling benar, sok menggurui orang gitu loh. Ya, ada salah itu, konsepmu tidak benar itu. Kan kamu ketemu orang yang ini gimana? Yang punya prinsip. Oke, Bang Jul? Nah, sekarang jawab aja itu tadi. Gimana? Kamu percaya Al-Quran yang mengatakan Bibel itu sih dirubah-rubah, ya, sudah dipalsukan, tapi kamu mengambil, kamu mengatakan iya sebagai sumber sejarah. Kenapa harus kamu ambil sejarah Yesus? Kalau sejarah itu juga salah, sejarah itu juga tidak benar. Gimana sih? Kok kamu tidak ada pendirian? Kok bisa kamu ambil referensimu kepada sejarah yang tidak benar? Kok bisa kamu ambil referensimu kepada buku yang tidak benar? Atau kepada tulisan yang tidak benar? Tadi kamu bilang tadi apa? Ya, sejarah, tulisan, investigasi. Kenapa kamu ambil sumber investigasi yang tidak benar? Ya, tapi kamu pakai untuk membenarkan keyakinan kamu. Kamu yang aneh atau apa nih Bang Jul? Coba pakai dulu otaknya, coba dulu, mikir lagi balik. Saya percaya, kan sudah dibilang tadi. Aduh, gimana sih? Saya kan sudah bilang tadi. Saya percaya kitabmu itu adalah hasil investigasi. Berarti bukan kalamullah. Berisi tulisan-tulisan manusia biasa. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sudah benar. Kalau berbicara mengenai kitabmu, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam surah Al-Baqarah itu sangat jelas diterangkan di ayat 79. Apa yang diterangkan Al-Quran tentang kitabmu? Dengarkan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu kedudukan kitabmu di dalam Al-Quran. Apa itu? Kitab yang dituliskan berdasarkan tangan manusia. Dituliskan karangan manusia. Lalu kemudian karangan manusia ini dikatakan sebagai firman Tuhan. Agar dianggap sebagai sesuatu yang benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Ngerti? Berarti kitabmu kedudukannya adalah kitab buatan tangan manusia. Bukan wahyu dari Allah. Paham? Pertanyaan saya, apakah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus berkesesuaian dengan konsep ketuhanan ajaran Kristen? Jawab. Satu lagi kamu tambah lagi, udah 3 ya. Kamu salahkan Paulus yang licik. Urusan apa kamu mengatakan Paulus licik? Kamu aja nggak kenal Paulus. Jul, tata keramamu itu jaga Jul. Kalau aku bilang Muhammad jahat, kamu tersinggung nggak? Tersinggung. Ya kan? Padahal kamu juga kan nggak ketemu Muhammad. Ya, jadi ngapain harus kamu katakan Paulus licik gitu? Nah, kamu bagaimana menjadi contoh kamu kepada Islam yang lain berdebat dengan baik? Ya,
Kalau kamu sebagai contoh gitu, ya repot lah. Ya Jul ya, kamu bilang Paulus licik. Dan sama pula aku dengan Paulus. Ya, licik. Kawan, ya, coba lagi diperbaiki lagi. Loh, Paulus sendiri yang mengaku kok. Hayo. Paulus sendiri yang mengaku. Nah sekarang coba lihat kelicikanmu. Orang yang sudah mengaku licik, kamu ingin bela. Hayo. 2 Korintus 12 nomor 16 apa itu? Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan di dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Hayo. Dalam kelicikannya dia melantik seorang manusia bernama Yesus menjadi Tuhan. Dan kamu imani itu. Makanya dari awal saya tanya, apakah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen alias Paulus? Kamu nggak mampu menjawab itu. Kenapa? Karena kamu itu licik. Licik selicik-liciknya. Sama dengan pendiri agamamu. Dalam kelicikanku, aku menjerat kamu. Mana ada pernah Rasulullah mengaku sebagai orang yang licik? Ada. Makanya gunakan akal dalam berdebat. Kalau tidak mampu, mundur. Minta orang yang pakar masuk ke sini. Nah, kembali nenekmu kiper juga kalau begitu. Ya, kamu mengambil Al-Bibel itu sebagai investigasi. Ya, sebagai apa tadi? Sumber referensi. Hah? Sebagai sumber berita, sebagai sumber apa? Catatan sejarah. Kamu begitu percaya, kenapa kamu menjadi percaya kepada katakan itu sejarah yang salah? Al-Quran mengatakan itu sudah dirubah-rubah. Berarti kan sejarah itu juga dirubah. Sejarah itu juga tidak benar. Atau peristiwa itu tidak benar. Gimana? Kamu kok jadi nggak ada pendirian gitu loh. Kamu ambil juga sumber berita itu. Kalau berita itu juga tidak benar. Hah? Jul, gimana kamu berpikir? Omonganmu udah kasar, nenek-nenekmu. Kamu sendiri kamu terjebak, bingung sendiri gitu. Mempertanggungjawabkan apa pernyataanmu. Kamu mau memakai sumber berita yang salah. Hah? Untuk membenarkan pendapatmu. Buat apa begitu? Mana yang betul? Kasih prinsipmu yang betul. Jangan emosi. Saya tidak bingung. Saya tidak bingung. Di awal saya sudah katakan kepadamu. Kitabmu itu adalah kitab yang dituliskan dari hasil investigasi. Penyelidikan. Ketika Anda berbicara mengenai konsep ketuhanan, hasil penyelidikannya mengatakan Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Puas. Tapi hasil penyelidikan ini, kalaupun dia duduknya sebagai karya ilmiah, tidak sampai kepada level hadits, apalagi firman Allah. Ngerti enggak sampai sana? Ngerti enggak? Ngerti tidak? Nggak bakal ngerti, percayalah. Kalau bahas kau tentang Bible, baca jelas. Jangan satu ayat kau comot-comot, Jul. Tidak ada gunanya. Bible nggak seperti itu, ya. Dia ada alur ceritanya, ada konteksnya, ada perikopnya. Begitu. Comot sana, comot sini. Nggak laku sama kami itu, ya. Jangan membenarkan sesuatu yang tidak kamu pahami. Oke? Nah sekarang, ya, kamu pakai. kamu pakai ya Bible untuk tadi di Al-Quran gitu. Dan tapi kamu katakan Bible itu adalah buku apa tadi? Apa lagi? Berita, sumber berita. Kenapa sumber berita itu perlu lagi? Menjadi sumber konfirmasi. Berarti ya kamu katakan adalah sebagai telah dikonfirmasi kepada Bible tentang kebenaran Al-Quran. Berarti Al-Quran berarti tergantung dong kepada sumber konfirmasi Alkitab itu, Bible itu. Betul nggak Bang Jul? Gimana sih? Saya sedang berdialog dengan pengiman kitab gospel. Saya sedang menyadarkan akal sehatmu. Bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang dirinya, itu sudah dikonfirmasi oleh kitabmu sendiri. Coba. Kitabmu yang menerangkan itu. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran berdiri sendiri. Walillahil masyriqu wal maghrib.
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu maha luas. Dia maha kuasa. Dia maha perkasa. Itu sudah diterangkan dalam kitabmu. Apa yang ada di dalam Al-Quran diterangkan di kitabmu. Bukan berarti Al-Quran tergantung kitabmu. Untuk menyadarkan kamu yang penganut kitabmu, saya terangkan apa yang ada dalam kitabmu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kan begitu. Jadi kitabmu itu untuk menyadarkan dirimu bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah benar. Tapi nalarmu tidak nyampe ke sana. Contoh sederhana. Al-Quran menerangkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Final itu udah finish. Gak bisa ditawar-tawar. Nah, saya berdialog dengan pengiman kitab yang berasal dari hasil investigasi. Menurut hasil investigasi, orang yang menuliskan kitabmu, Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kurang apa lagi? Sekarang Anda mengatakan Anda tidak bisa untuk satu ayat. Coba kamu tunjukkan semua ayat di dalam kitabmu yang menerangkan konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan. Bahwa dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda tunjukkan. Aku dan Bapa adalah satu, berarti dua, bukan sendiri. Coba. Sementara Yesus menerangkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Jadi tolonglah Anda menggunakan akal sehat. Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan berkesesuaian dengan konsep ajaran ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen? Jawab. Balik lagi, fokus lagi Pak Agus. Kamu mengatakan ya di Al-Quran rujukannya adalah sumber berita dari Bible. Ya. Dan kamu sudah membacakan ayat-ayatnya. Sekarang, Bible itu benar nggak menurut Quran? Sudah diroba-roba atau tidak? Hah? Sudah diroba-roba atau sudah palsu? Atau sudah apa? Gimana menurut Al-Quran? Dari mana saya mengatakan rujukan Al-Quran itu adalah Bible? Dari mana? Inilah caranya kamu menipu nih. Inilah yang saya katakan kamu itu pengikut Paulus. Licik. Bulus. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran itu rujukannya kitabmu. Ya. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan nenekmu kiper. Karena sesuatu yang kamu ungkapkan itu satu kemustahilan. Kamu ingin menipu, kamu dengan liciknya selalu ingin memutarbalikkan perkataan saya dengan cara licik. Saya tidak pernah mengatakan rujukan Al-Quran itu adalah kitabmu. Sekarang kau tuduhkan itu. Sadarlah kawan. Kamu tidak dianggap benar dengan cara kelicikan yang kamu praktekkan hari ini. Ya, saya tadinya berpikir kau itu punya isi, ternyata kosong. Satu pertanyaan babak belur, kamu nggak bisa jawab. Hanya kau menuduh, mengklaim, sok nasihatin, sok benar, dan seterusnya. Nasihati kawan-kawanmu itu yang kasar mulutnya tuh. Jangan nasihatin saya. Saya tahu diri, saya ngerti posisi saya seperti apa. Paham? Kalaupun saya kasar, kalaupun saya begini karakternya, teman-temanmu yang membentuk saya menjadi seperti ini. Ngerti? Saya sudah puluhan tahun berdialog dengan teman-teman kalian suka hujat itu. Ngatain saya anjing, ngatain saya babi, dan seterusnya. Karakter saya terbentuk oleh binaan mereka. Teman-teman kamu yang membentuk saya menjadi seperti ini. Jadi jangan kau salahkan saya kalau saya tegas di dalam menjabarkan ajaran agama saya. Gitu loh. Ini aja kamu suka nipu. Maka saya harus menegaskan, kamu penipu. Kamu licik dalam berdebat. Mana ada saya mengatakan Al-Quran itu rujukannya adalah kitab karangan? Tidak ada. Ya, kembali kepada tema. Tolong gunakan akal sehat. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel berkesesuaian dengan ajaran konsep ketuhanan agama penyamar yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Kristen, jawab. Aduh. Justru saya mengerti banget gitu yang kamu katakan. Bahwasanya kamu tadi harus tergantung kepada Bible. Ya, tentang Al-Quran tadi. Kamu tadi kan untuk mengkonfirmasi sumber berita yang ada di Bible itu harus kami pakai, kan seperti itu, dipakai Al-Quran. Kan begitu, mau konsep ketuhanan, mau konsep tentang apa, Yesus itu kan ada di Alkitab.
Ada di Bible ceritanya, bukan di Al-Quran. Paham? Nah sekarang kamu pakai, bukan kenapa hanya Yesus, cerita Yesus. Berarti, ya, yang lain-lain bagaimana gitu loh. Jangan kamu copot untuk kepentingan kamu saja. Yang lain bagaimana sejarahnya, apanya, bagaimana itu? Kan banyak. Bible itu kan panjang. Ada 66 kitab. Ya kan? Oke, sekarang perlu kan itu? Setuju nggak gitu dulu? Ya? Jangan kita kesana kemari gitu. Ini sedang berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kalau di Al-Quran dengarkan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda percaya? Ya, Anda percaya itu? Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana kemudian untuk menyelaraskan dialog kita? Saya sampaikan, ajaran Yesus mengajarkan hal yang sama. Bukan Al-Quran merujuk kepada kitabmu. Nah, inilah kelicikanmu. Yesus mengajarkan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yohanes 17 nomor 3. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan saya comot-comot ayat, tunjuk konsep ketuhanan Yesus yang mengajarkan Trinitas. Ada enggak? Tunjuk konsep ketuhanan Yesus yang mengajarkan dirinya itu adalah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Ada enggak? Kamu tidak mampu menunjukkan itu. Karena ketidakmampuan kamu itulah mencoba untuk licik di dalam berdialog. Kelicikanmu itu kamu tiru dari pendiri agamamu. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kamu ingin melakukan tipu daya di sini. Sayang sekali kamu sedang berhadapan dengan Zulkifli Abbas. Jadi kamu tidak bisa. Kembali kepada tema, pertanyaan saya. Apakah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus berkesesuaian dengan konsep ketuhanan ajaran pagan? Menyembah 3 Tuhan. Jawab. Loh, bagaimana Jul? Jawab aja tegas. Bukan licik, saya mengikuti alur pembicaraanmu. Tidak ada yang kita roba-roba. Semua juga mendengar di sini. Ya. Sekarang, nggak usah kamu ngajari saya, mengeluruskan saya atau apa. Nggak ada urusanmu kepada saya, keyakinan saya. Jangan nggak ada hakmu mengatakan saya salah. Ya, supaya ini lurus atau nggak ada urusanmu saya mengeluruskan saya. Jul, nggak usah. Ya, nggak usah kamu kan udah saya ingatkan bolak-balik, nggak usah kamu GR, nggak usah pede gitu. Mau saya salah atau apa, bukan kamu yang menilai saya salah. Oke? Sekarang begini, keberadaanmu yakin enggak? Ya, bahwasanya Al-Quran mengatakan Bible itu salah atau tidak? Itu aja. Karena nanti kamu akan masuk kepada tokoh-tokoh yang di Bible, ya, dengan di Al-Quran. Wah, makin dalam kita. Mau bicara Isa lagi sama Yesus. Menurut kamu Isa Yesus sama enggak? Nanti kamu bilang gimana? Bingung sendiri kamu nanti. Baru nanti kita masuk ke biografi tentang Isa siapa, Yesus siapa. Makin nyuksep gitu loh. Nah sekarang yakini dulu, salah nggak Bible itu menurut Bible apa menurut Quran? Ya, perspektif atau ayat-ayat yang di Quran itu mengatakan Bible itu diapain? Dirubah-rubah, palsu atau apa? Ayo. Kan saya sudah bilang tadi, bahkan saya bacakan ayatnya. Kamu aja yang tidak bisa menyangga apa yang dinyatakan Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Siapa itu? Kitabmu. Lukas, Markus, Yohanes, Paulus dan seterusnya. Kemudian mereka berkata ini dari Allah, ini firman Allah. Celaka. Jadi kitabmu itu adalah kitab yang dibuat oleh tangan manusia sendiri dan bukan firman Tuhan. Paulus sendiri mengaku, aku berkata bukan dari firman Tuhan. Apa yang aku katakan adalah sebagai orang yang bodoh yang ingin bermegah. Pengakuan Paulus. Pengakuan Lukas. Menuliskan sesuatu berdasarkan hasil penyelidikan. Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 4. Coba. Yang lainnya menuliskan atas kesaksian. Yohanes atas kesaksian orang yang bernama Yohanes. Matius kesaksian orang yang bernama
Lewi, dan seterusnya. Dan penulis 4 kitab ini itu meniru dan mencontoh daripada kitab tertua, kitab Markus. Sementara Markus sendiri adalah murid Paulus. Dia adalah pengikut Paulus di Antioquia. Jadi Al-Quran sudah menerangkan kitabmu, bukan firman Tuhan, tapi sebuah kitab yang dituliskan berdasarkan tangan manusia. Apa maksud tangan manusia? Karangan manusia. Buah pikir manusia, karya manusia, bukan pewahyuan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Masih kurang. Sekarang masuk kepada pertanyaan. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan berkesesuaian dengan konsep ajaran pagan menyembah 3 Tuhan? Jawab. Sayang Bang Jul, Anda sudah sering berdebat ya, sudah banyak di YouTube. Hal untuk berbicara kepada saya nggak ada apa-apanya. Anda harus menjadi lari sana lari sini. Ya, saya sangat kecewa. Tadi kita mengatakan di awal lagi, saya harus saya balikan lagi, saya luruskan. Kita bicara ada perbedaan kitab suci ya, atau keyakinan kitab suci. Orang Kristen mengakui Alkitab itu adalah kitab sucinya, Al-Quran adalah kitab suci Islam. Ya. Nah, kembali itu ke topik itu. Bukan isinya yang kita bahas tentang ketuhanannya, kitab sucinya. Harus saya luruskan Anda berkali-kali. Ya. Sekarang pertanyaannya itu tadi, apakah Al-Quran mengakui Bible itu benar atau salah atau dirubah-rubah? Harus saya ulang-ulang lagi berpuluh kali nih Bang Jul. Akui saja. Ya. Kalau memang itu salah menurut Al-Quran, ya sudah, ngapain harus merujuk kepada Bible? Kenapa Anda ambil bicara tentang Yesus dan Anda mengajarkan Yesus tentang saya, tentang kami, ajaran Yesus? Anda aja nggak percaya? Begitu, nggak usah Anda luruskan itu gitu, nggak ada hak Anda. Oke? Ya, kalau begini aja Anda bolak-balik ya. Padahal saya nggak ada apa-apanya gitu loh, ya. Tapi Anda harus berputar-putar di situ gitu dan berkhotbah lama-lama. Sayang Bang Jul, ya. Saya pikir tadi saya berguna kepada Anda gitu, waktu saya. Ternyata tidak, sia-sia. Harus saya habiskan waktu untuk ini, ya. Membahas dengan Anda yang tidak perlu jadinya gitu. Padahal Anda menjawab aja bahwasanya Alkitab itu adalah palsu atau Alkitab itu adalah dirubah-rubah gitu saja gitu loh, supaya kita nyambung, supaya Anda jangan pakai lagi sekali lagi Bible atau Alkitab untuk membenarkan pendapat Anda gitu loh, terutama Quran. Paham, Jul? Ini karena akal Anda tidak berfungsi gitu loh. Jadi ketika Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, apakah Yesus konsep ketuhanan yang diajarkannya berkesesuaian dengan ajaran Kristen, Anda tidak mampu di situ, Anda nangis kemudian lari kepada keotentikan kitab suci. Padahal di awal tadi saya sudah menguraikan. Kitab Anda itu adalah hasil investigasi, penyelidikan, bukan pewahyuan. Anda sudah harusnya tahu di situ. Tapi tadi Anda melarikan kemana? Konsep ketuhanan. Di situ Anda kebablasan, lari lagi di kitab. Padahal saya sudah menguraikan. Kitab Anda itu adalah kitab buatan tangan manusia, bukan pewahyuan dari Tuhan pencipta alam semesta. Kurang apa lagi coba? Penjelasan apa lagi yang Anda butuhkan? Ini sudah nyata dalam Al-Quran menerangkan itu. Al-Quran menceritakan kitab Anda itu sudah dirubah-rubah. Kitab Anda itu adalah karya tulis manusia, hasil investigasi, hasil penyelidikan. Ya, kitab Anda itu adalah bukan wahyu dari Allah. Bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah bersentuhan langsung dengan kitab Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Berapa kali saya harus menerangkan ini kepada Anda. Di awal saya mengatakan Tuhan Anda itu, kitab Anda itu bertentangan dengan konsep yang ada. Ya, kitab Anda bertentangan dengan konsep yang Yesus ajarkan. Di dalam kitab Anda ada dua ajaran yang bertabrakan. Saya sudah menjelaskan itu. Tapi Anda lagi-lagi pura-pura tidak tahu. Karena sudah kececeran, keteteran untuk menjawab apa yang saya sajikan. Al-Quran menerangkan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yukharrifuna min ba'di ma
akaluh wa hum ya'lamun. Jadi orang Islam itu tidak mungkin percaya kepada kitabmu sebagai kalamullah. Ya, afatatma'una ayyu'minu lakum. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan orang-orang Kristen akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kitabmu. Jadi kamu tidak bisa mau menyatakan apa lagi. Kitabku mengatakan kitabmu itu sudah dirubah-rubah. Kitabmu itu sudah bercampur tangan. Makanya kitabmu itu ya hanya hasil investigasi. Kalau hasil investigasi, dia tidak duduk sebagai kalamullah. Dari awal tadi saya sudah menerangkan, tapi Anda yang mutar-mutar ke sana kemari. Bisanya hanya bertanya, nggak bisa menjawab. Sekarang Anda mengatakan, celakalah orang yang menuliskan dengan tangannya. Dan kamu tambahkan lagi, ya, menuliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa segala. Ada nggak di Al-Quran dikatakan, celakalah yang menuliskan, ya, tentang Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan yang lain-lain? Ada nggak di situ? Tunjukkan ayatnya di Quran. Loh, inilah kelicikan kamu. Saya menyatakan itu sebagai kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri, ya kitabmu itu. Lukas menuliskan berdasarkan apa coba? Paulus menuliskan berdasarkan apa? Semua yang ada dalam kitabmu itu dituliskan berdasarkan apa? Kesaksian kan? Penyelidikan bukan? Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Apa itu? Kitabmu. Kenapa? Dituliskan dengan orang-orang yang tidak menerima wahyu dari Allah. Mereka bukan nabi. Tapi kitabnya kemudian dianggap sebagai dari Allah. Jadi yang jelas di situ yang dimaksud adalah kitabmu. Saya uraikanlah Lukas, Markus, Matius, Paulus, seterusnya Paulus dan seterusnya. Kamu tersakitin, buktikan aja. Apakah kitabmu itu dari Allah atau hasil penyelidikan? Begitu cara berdebatnya. Jangan dengan cara licik seperti itu. Seperti yang kamu perhatikan ini. Jangan. Ya, tidak dipandang kamu itu berilmu kalau dengan caramu seperti ini berdialog. Kamu hanya mengurai kata per kata dari lawan debatmu. Oh, sangat-sangat naif. Belajar lagi. Bang Jul, di Quranmu dikatakan celakalah orang yang menuliskan, ya. Menulis ya dengan tangannya sendiri. Quran lo itu, bukan di Bible ya. Sekarang pertanyaannya, itu firman Allah kan? Firman Allah. Sekarang, kenapa Quran ditulis? Bang Jul, berarti yang menulis Quran itu celaka nggak? Begitu. Jawab dulu. Kenapa Quran ditulis? Bang Jul. Nah, inilah saya katakan kamu itu pengikut Paulus. Licik. Akal bulus di dalam berdebat. Kamu hanya mengurai kata per kata dari ucapan saya. Kenapa? Karena kamu tidak ada kemampuan untuk menjawab. Kamu hanya mencari celah di mana bisa menimbulkan pertanyaan. Ya itulah tipikal kalian. Makanya saya katakan nenekmu kiper. Mustahil ada orang Kristen yang bisa berdialog dengan baik. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Ya, yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Kitabah itu merujuk kepada, yaktubuna itu merujuk kepada masa lampau. Masa di mana mereka orang-orang itu menuliskan bi'aidihim. Ya, dengan tangan mereka. Siapa mereka? Orang yang menulis pada masa lampau. Berarti sebelum Al-Quran. Akibat perbuatan itu kemudian Allah mengatakan celakalah dan binasalah orang-orang yang menuliskan kitab-kitab yang terdahulu. Yang selain mereka menulis kitab Torah, yang lainnya juga dengan tangan mereka sendiri. Begitupun dengan kitab Injil. Ini yang diterangkan kitab suci saya. Fawailul lilladzina yaktubuna, merujuk kepada masa lampau. Menulis pada masa lampau. Bukan menulis pada masa yang akan datang. Atau masa sekarang. Ini berbicara mengenai kata kerja masa lampau. Makanya belajar Quran. Supaya bisa mengerti. Ini kapan terjadinya. Yaktubuna itu merujuk kepada masa yang lalu. Bi'aidihim, masa yang lalu. Siapa yang disebutkan? Mereka. Siapa mereka ini? Ahli kitab. Nah, apakah yang menulis Quran ahli kitab? Bukan.
Apakah Al-Quran dituliskan sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ayat ini? Tidak. Berarti yang dimaksud kitab ini adalah kitab yang dituliskan sebelum Al-Quranul Karim. Apa itu? Kitabmu. Ngerti? Gimana mau ngerti? Terlalu banyak makan ban. Oke, ternyata Bang Jul tidak muncul lagi. Saya tidak tahu kenapa. Apakah dia terjebak dengan pendapatnya sendiri, atau dia menjadi bingung? Saya pun tidak tahu. Biarlah netizen yang mendengar. Ayo Bang Jul, ayo cepat Bang Jul. Jangan lama-lama Bang Jul. Aku ada kegiatan nih Bang Jul ya. Oke lah, 5 menit lagi Bang Jul ya. Sorry ya. Nanti lanjut kita lagi. Ini saya ada acara apa nih? Pesta ya. Nah, inilah cara-cara pengikut Paulus. Licik, bulus, gunakan cara-cara tipuan murahan kayak begini. VN saya bertaburan. Anda takut untuk membuka VN saya. Anda takut untuk mendengarkan VN saya. Paling Anda dengarkan 10 detik di awal. Anda tidak mendengarkan sampai selesai. Ya, Anda pura-pura, Bang Zul mana? Ini kebiasaan kalian. Orang di grup ini ratusan loh. Tapi kalian tidak punya malu gitu. Ya, satu pertanyaan saya, apakah konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus berkesesuaian dengan konsep ajaran pagan menyembah 3 Tuhan? Anda tidak mampu jawab. Kan kasihan gitu loh. Kasihan. Kasihan. Naif. Al-Quran mengatakan ya Alkitab itu sih dirubah-rubah. Ya, sudah di tangan manusia, dirubah tangan manusia. Tapi kenapa masih ada di Quran itu, kawan? Bagaimana sih harus saya ulang-ulang ini balik-balik, diulang lagi? Bagaimana sih? Kenapa kalian tidak punya ini, integritas gitu loh? Punya prinsip bahwasanya tidak perlu memakai lagi yang sudah dirubah-rubah gitu loh. Aduh. Paham maksudnya, Jul? Oke lah ya, kayaknya kamu muter-muter di situ aja. Kita tadi bicara tentang kitab, ketuhanan. Kamu yang mulai tema itu. Dari awal saya bilang kitab, antara Bible dengan Quran. Ya, dan kamu akan mengambil ke Bible tentang membenarkan tentang Quran. Tadi kan gitu tadi masalahnya. Ya, makanya saya tanya, apakah Quran itu, Bible itu benar atau tidak? Nah, sekarang kamu bilang udah dirubah-rubah. Tapi itu ada sejarahnya ini, kami perlu percaya kepada sejarahnya. Ngapain kamu percaya kepada sejarah tulisan yang ada di Bible yang itu yang sudah dirubah-rubah? Bang Jul, kok kamu muter-muter di situ aja Bang Jul? Nggak percaya saja, udah selesai gitu loh. Makanya gini saya katakan selalu berulang-ulang, biarlah Al-Quran itu berdiri sendiri gitu loh. Biarlah Bible berdiri sendiri gitu loh. Karena kami tidak perlu Al-Quran. Sudah selesai. Paham Bang Jul? Nah, akhirnya nanti jadi pandangannya Al-Quran tergantung kepada Bible. Kan jadi begitu. Ya, jadi nggak usah ada alasan. Ya kan? Kitab orang dirubah-rubah, ditulis tangan lah, macam lah gitu. Waduh, Al-Quran lagi kenapa ditulis tangan? Ya, ditulis tangan manusia. Dan katanya celaka, kenapa harus dibuat itu? Jawablah itu Bang Jul. Waduh, makin kacau nih. Oke Bang Jul, coba. Satu hal yang perlu kamu tahu, ini sebagai oleh-oleh buat kamu ya, sahabatku John. Kitabmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Kitabmu itu berdiri ya atas bantuan Al-Quran. Apa buktinya? Coba lihat kitabmu. Apakah terjemahannya itu kembali kepada Yahweh? Tidak, kembali kepada Allah. Apostolos tidak, kembali kepada Rasul. Wahyu, ilham, ilahi, ayat, bab, ya, apalagi Ruhul Kudus, Alkitab, iman, semuanya kembali kepada Al-Quran. Tidak bisa berdiri sendiri kitab kamu itu. Kalau kitabmu berdiri sendiri tanpa mengambil isi Quran, maka kitabmu 90% saya nyatakan isinya semuanya berasal dari ajaran pagan. Ngerti? Ingat, bahasa yang digunakan pertama kali kitabmu itu adalah bahasa penganut ajaran pagan, bahasa Yunani. Arti? Jadi kalau kitabmu berdiri sendiri dengan menggunakan original teksnya, maka seluruh wajahnya akan nampak sebagai ajaran pagan. Theos, Zeus, dan seterusnya. Untungnya bisa menutupi kemaluan kitabmu dengan menggunakan istilah-istilah Islam Al-Quran.
Pahami itu. Kalau Al-Quran independen, kemana-mana pede percaya diri, ke negara manapun Al-Quran tetap Al-Quran, tidak pernah diterjemahkan, menggantikan bahasa terjemah dalam bahasa aslinya. Nggak bisa. Tetap saja bahasa aslinya itu disertakan. Tak ada kekuatan yang bisa mengganggu gugat itu. Kenapa? Itu adalah mukjizatnya Al-Quran. Tak bisa diganggu. Original teksnya tetap aja akan disertakan. Mau sebenci apapun kalian terhadap Quran, tetap aja akan ada disertakan original teksnya. Kitabmu hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Hanya meninggalkan revisi demi revisi demi revisi. Original teksnya tidak bisa disertakan. Kenapa? Tidak tahu yang mana yang asli. Yang mana yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena sejatinya kitabmu itu memang tidak berasal dari Yesus. Kitabmu itu hanya buatan tangan manusia yang dituliskan berdasarkan hasil investigasi. Kan saya sudah bilang tadi. Di awal saya sudah menguraikan kitabmu. Kitabmu itu adalah hasil penyelidikan, bukan firman Tuhan. Coba. Apa masih kurang itu? Bukan firman Tuhan. Hasil penyelidikan manusia biasa yang menguraikan tentang apa yang mereka tuliskan berdasarkan kesaksian orang-orang yang tidak dikenal. Lukas menuliskan dari hasil penyelidikan. Siapa saksinya? Tidak dikenal. Tidak dikenal. Pahami itu, ya, kalau Anda masih bisa menggunakan akal sehat. Kamu tadi mengatakan di awal, Bible dengan Al-Quran itu berbeda. Ya kan? Balik lagi nih, tapi kamu sekarang mengatakan yang dirubah-rubah itu, yang oleh manusia, tangan manusia adalah Markus, Matius apa? Bagaimana bisa begitu? Tapi kamu mengatakan Al-Quran dengan Bible adalah berbeda, konsep ketuhanannya sudah berbeda, berarti konsep narasi ceritanya juga berbeda. Begitu harusnya Bang Jul. Kenapa kamu harus mengatakan Markus, ya, Matius, Yohanes segala itu ditulis oleh manusia sebagai berita apa segala? Hah? Dan untuk itu perlu untuk kamu gitu loh. Gimana sih Bang Jul? Punya dong, ya, prinsip gitu loh. Gimana? Kamu kok jadi ingat lagi, balik ke awal lagi. Kalau kamu mengatakan Bible dengan Al-Quran itu berbeda, ya sudah berbeda saja gitu. Dan nggak ada di situ dikatakan ditulis oleh tangan manusia di Quranmu itu. Mana ayatnya saya bilang? Bahwasanya itu yang ditulis tangan manusia itu adalah Markus, Bible apa? Markus, Yohanes atau segalanya. Mana? Kamu kan nggak bisa tunjukkan. Kamu yang licik atau saya yang licik gitu loh. Kamu yang nipu atau apa? Semua orang dengar sini. Aduh Bang Jul, Bang Jul. Ya, hati-hati Bang Jul. Ya. Oke Bang Jul, serasa cukup lah ya. Saya pikir saya mau pergi ya. Terima kasih sudah kita berbicara. Coba Anda nanti akan berbicara lagi apa? Pertanggungjawabkanlah itu. Ya, apakah Al-Quran itu independen sendiri tanpa ada perlu merujuk kepada Bible? Apakah bisa ya berdiri sendiri? Harapan saya berdiri sendiri saja gitu, supaya jangan ada pertentangan-pertentangan. Ya, tapi kalau Anda tetap merujuk harus ke Bible, yang ngaco jadinya gitu. Ya, baik sejarahnya sendiri berbeda, cerita nabi-nabinya berbeda, cerita tentang Adam berbeda, ya, tentang Adam bagaimana di dunia, masuk ke dunia berbeda lagi. Banyak konsep, dari awal saja sudah berbeda. Itu maksud saya. Ya, kenapa harus panjang sana sini tentang ajaran Yesus? Di kitab Kejadian saja sudah berbeda gitu loh. Di dalam Bible dikatakan Allah kami itu, Tuhan kami itu adalah roh. Di dalam kalian tidak roh. Sudah berbeda. Biografi Isa sudah berbeda dengan biografi Yesus, tapi kalian harus mengatakan itu Yesus. Begitu loh. Yesus disalib, kalian katakan tidak disalib. Yesus Barabas yang memang tidak disalib, gitu loh. Yesus penjahat itu. Apa itu menurut Quran? Ayo. Saudara, ini saya harus mengatakan apa ya? Ya, saya harus mengatakan Anda tidak terpelajar. Anda tidak bisa menangkap uraian saya yang begitu sistematis. Saya mengatakan bahwa kitab Anda itu dituliskan dari hasil buah karya tangan manusia. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Baru kemudian orang yang menuliskan itu dikatakan sebagai inilah firman Tuhan. Padahal investigasinya jelas, mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan.
Anda tidak bisa menelaah itu. Ketika Anda mengatakan, mana buktinya bahwa itu yang dimaksud tangan manusia adalah Lukas dan Markus. Saya katakan, kata yaktubuna itu adalah bentuk masa lampau. Biaidihim itu adalah bentuk masa lampau. Tangan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yaquluna artinya orang-orang terdahulu yang berkata. Bukan orang sekarang maupun yang akan datang yang berkata. Tapi orang yang ada pada masa lampau. Siapa mereka? Ya dialah yang menuliskan kitabmu. Itu yang diterangkan. Makanya belajar Quran itu harus memahami original teksnya berdasarkan akar kata. Berdasarkan dengan bentuk kata. Berdasarkan dengan apa yang kemudian menjadi kajian di dalam ilmu nahwu sharaf. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna. Ada 3 poin di sini yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadinya pada masa lampau. Orang yang menuliskan, kemudian kitab yang dituliskan, kemudian perkataan orang yang masa lampau. Kitab yang ada pada masa lampau. Tulisan atau penulis yang hidup pada masa lampau. Semua merujuk kepada penulis kitab. Nah, untuk membuktikan kebenaran Quran, silakan Anda urai kitab Anda sendiri. Apakah kitab Anda itu ditulis berdasarkan pewahyuan atau penyelidikan? Ternyata betul. Berarti Al-Quran tidak salah. Kan begitu cara belajarnya. Masa yang kayak begini saya harus ajari? Ya harus sih memang. Karena Anda tidak punya akal dan logika. Memang kaget kalau ketika berhadapan dengan saya. Karena selama ini Anda hanya lahap doktrin dogma. Berhadapan dengan saya, Anda kaget. Karena saya itu orientasinya akal sehat dan logika. Anda kaget, Anda keteteran. Tidak bisa ngapa-ngapain. Satu pertanyaan Anda tidak bisa jawab. Kenapa ya? Itu tadi. Iman Anda berseberangan dengan ajaran Yesus. Ketika berbicara mengenai kitab, di awal sudah saya terangkan. Kitabmu investigasi, penyelidikan. Artinya bukan pewahyuan. Ada orang yang duduk bersama melakukan penyelidikan, kemudian dituliskan, itulah yang Anda sebut sebagai kitab suci. Kemudian yang sampai kepada Anda hanya terjemah, revisi, dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin duduk sebagai firman Allah? Duduk sebagai hadits, perkataan Yesus saja meragukan. Karena Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi kalau sekarang Anda pamit, ya silakan. Tolong dengarkan VN saya berulang. Apa yang saya sampaikan itu, insya Allah bisa membuat Anda menjadi sehat. Dan Anda bisa mengakui kebenaran itu seperti apa. Poinnya di situ. Dengarkan VN kita kembali, supaya akal Anda bisa berfungsi dengan baik. Bahwa ternyata ajaran kitab Anda itu bertentangan, ada 2 yang bertentangan di dalam ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Makanya Anda tidak mampu menjawab. Apakah konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Paulus dan murid-muridnya Kristen? Anda tidak mampu di situ. Anda lumpuh di situ. Ya, untuk itulah saya katakan belajar lagi kalau ingin berdialog dengan saya. Oke Bang Jul. Ya, Anda berpikir dulu ya. Coba renungkan nanti silakan dijawab ya. Kalau sudah berbeda, ngapain dibahas-bahas? Itu aja sih. Oke? Nggak usah dihubung-hubungkan kalau udah berbeda. Oke? Kalau memang bisa Al-Quran berdiri sendiri, udah berdiri sendiri aja, Bang Jul. Oke, Bang Jul? Saya rasa kayaknya terlampau banyak waktu kita terbuang ya. Kalau tidak Anda tidak berani. Anda kembali lagi ke hal yang tidak kita bahas. Tuhan. Kitab suci saya katakan bolak-balik di awal. Apakah Al-Quran dengan Bible berbeda? Anda katakan berbeda. Kalau berbeda, kenapa Anda harus memakai Bible? Itu aja. Oke, nah silakan ya kita sudahi dulu karena waktunya sudah cukup. Terima kasih Bang Jul. Kapan-kapan kita ada waktu kita bicara lagi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Pernyataan saudara ini menampar saudara sendiri. Karena kitab Anda itu tidak bisa berdiri tanpa kata Allah, tanpa kata Alkitab, tanpa kata Rasul, tanpa kata iman, tanpa kata ayat, dan seterusnya. Nggak bisa. Ya, jadi kitab Anda itu ya hanya sebatas remah-remah. Ibarat menegakkan benang basah kitab Anda itu. Nggak bisa. Nggak bisa duduk sebagai sabda Nabi, apalagi duduk sebagai firman Tuhan. Sadarilah itu kawan.